Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan historia Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, ialah panca dan sila, di mana panca yang berarti lima, dan sila yang berarti alas ataupun dasar. Jadi, Pancasila ialah 5 dasar yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan. Secara historis, konsep Pancasila selaku landasan negeri tidak terlepas dari komitmen pemerintah Jepang terhadap Indonesia serta kemerdekaan Indonesia. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Di hari yang sama diumumkan nama pimpinan dengan 60 anggota dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, sebagian orang Eropa, Tiongkok, serta Arab. Pada konferensi awal BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai pimpinan mengangkat isu yang hendak dibahas dalam sidang ialah aspirasi kerangka dasar negeri. Pemerkasa kerangka dasar negeri ialah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, serta Insinyur Soekarno. Para pemerkasa ini mengedepankan rumusan-rumusan yang telah mereka ciptakan, namun seluruh ajuan yang terbuat sepanjang masa persidangan awal masih menggambarkan ajuan perorangan serta belum terdapat kesimpulan yang memuaskan. Oleh sebab itu, pimpinan BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat memohon supaya pemerkasa selaku pengusul kembali mengajukan rumusan masing-masing secara tertulis, serta diharapkan masuk ke sekretariat BPUPKI bertepatan pada 20 Juni 1945. Setelah itu, setelah staf meninjau serta mengklasifikasikan ajuan yang diajukan, terdapat perbandingan komentar antara anggota Muslim serta kalangan nasionalis. Beberapa anggota Islam berharap negaranya hendak mematuhi hukum syariat. Namun, anggota kelompok nasionalis menginginkan negara berbasis hukum. Oleh sebab itu, buat mengulangi perbedaan komentar, dibangun panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, ataupun lebih populer dengan nama Panitia 9. 9 anggota panitia ini berasal dari anggota kelompok nasionalis. Bertepatan pada tanggal 23 Juni 1945, 9 anggota panitia menggapai konvensi tentang Undang-Undang Dasar Basis Nasional yakni ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Serta yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konvensi Landasan Negeri tersebut dipromosikan oleh Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta. Bertepatan pada 10 Juli 1945, pada konferensi kedua BPUPKI, Insinyur Soekarno dimohon untuk menafsirkan konvensi tersebut sesuai dengan Piagam Jakarta yang disepakati oleh Panitia ke-9, bertepatan pada tanggal 22 Juni 1945. Sebab landasan negeri sudah disepakati sehingga bisa dikira jika dialog landasan negeri sudah berakhir. Tetapi dalam rapat PPKI bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945, jadwal pada kala itu merupakan jadwal untuk mengesahkan UUD 1945. Rapat tersebut juga memutuskan untuk melaksanakan pergantian terhadap Piagam Jakarta yang semula merupakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada secara terminologi, selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, lahirlah Republik pada hari itu. Indonesia menjalankan Pancasila selaku landasan negeri. Terdapat Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menampilkan jika Pancasila selaku fondasi NKRI secara konstitusional, legal, serta benar. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang bentuk pelaksanaan norma etik berbangsa dan bernegara. TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dinyatakan bahwa etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, menentukan pokok-pokok etika berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan martabat diri sebagai warga bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa hal yang dijelaskan mengenai
etika kehidupan berbangsa menurut TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001. Pertama, ada etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong-menolong di antara sesama manusia dan warga. Yang kedua, yaitu tentang etika pemerintahan dan politik. Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga yaitu etika ekonomi dan bisnis. Prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang cirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing. Terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Kemudian yang keempat ada etika penegakan hukum yang berkeadilan. Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak pada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Yang keenam yaitu etika lingkungan. Pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Etika kehidupan berbangsa merupakan pegangan bagi penyelenggara negara dan warga agar dapat bersikap dan berperilaku dengan baik bersumber pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu tentang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila memiliki 5 nilai serta 5 kualitas yang unggul. Prinsip serta kualitas inilah yang dijadikan pedoman hidup berbangsa serta bernegara di negara Indonesia. Menjiwai serta mengimplementasikan prinsip serta kualitas unggul dalam Pancasila sangatlah mendasar. Sebab lewat prinsip inilah kualitas unggul Indonesia yang majemuk bisa terintegrasi. Arti sila ke-1 Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, yakni kesakralan yang dimana kesakralan tersebut berarti jika warga Indonesia yakin pada Tuhan termasuk menunaikan perintah Tuhan dengan mengutamakan toleransi. Oleh sebab itu, Indonesia tidak boleh terdapat kontradiksi menimpa ketuhanan, anti Tuhan yang Maha Esa, dan perilaku ataupun aksi anti agama. Masyarakat Indonesia wajib menguasai secara mendalam mengenai kerukunan umat beragama, kehidupan yang penuh toleransi, dan menghasilkan kedamaian, stabilitas, serta kenyamanan. Kemudian sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai prinsip kemanusiaan yang maksudnya seluruh orang selaku insan yang diciptakan Tuhan mempunyai hak serta kewajiban yang sama dan tidak mendiskriminasikan agama, ras, serta kelompok. Sila kedua sangat dibutuhkan agar melawan bermacam ancaman kemanusiaan serta mempertahankan prinsip kemanusiaan yang umum. Tidak hanya itu, prinsip kemanusiaan juga wajib bisa menjamin hukum yang adil untuk segala susunan warga, hal yang paling mendasar dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang bermartabat. Pengamalan sila kedua ini tidak cuma kepada manusia saja, tetapi juga pada alam. Kita selaku warga Indonesia wajib andil dalam melestarikan alam Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia yang ada nilai ataupun prinsip kebersamaan. Amanat sila ini ialah sekalipun warga Indonesia terdiri dari bermacam ras, suku, agama, serta sebagainya, selaku masyarakat negeri Indonesia memiliki kewajiban untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa serta negeri. Kemudian sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada prinsip eksistensi demokrasi. Dengan menjunjung rasa tanggung jawab, tiap orang wajib menerima hasil dari keputusan yang terbuat bersama. Sebab keputusan tersebut terbuat untuk kepentingan bersama. Apabila pengambilan keputusan berasal dari musyawarah, maka keputusan tersebut wajib bertanggung jawab secara moral serta menjunjung prinsip keadilan.
Kemudian sila kelima Pancasila ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ialah bentuk keadilan yang realistis, sebagaimana tercermin dalam proklamasi kemerdekaan yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti jika keadilan sosial wajib terdapat dalam kehidupan kala mewujudkan seluruh hak yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain. Keadilan sosial pula tercantum dalam proteksi hak persamaan status di hadapan hukum, yang berarti hukum tidak bisa membedakan serta wajib berlaku secara komprehensif tanpa kecuali untuk segala rakyat Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini ialah Pancasila bukan sekadar ideologi bangsa, melainkan pula menjadi fondasi serta norma hidup warga yang terdapat di tanah air. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan terjadinya perihal-perihal yang kurang baik semacam konflik serta perpecahan. Sebab pada dasarnya Pancasila ialah pedoman serta tuntunan dalam melaksanakan hidup di tengah-tengah warga yang berbagai macam. Pancasila terletak di tengah-tengah publik selaku panduan yang wajib dipertahankan oleh setiap warga Indonesia. Sampai detik ini Pancasila masih merupakan falsafah, dasar negara, dan ideologi negara kita. Ini berarti kita percaya bahwa Pancasila sebagai sumber inspirasi dan sumber solusi atas permasalahan bangsa. Nah, karena itu mari kita renungkan sejenak, masih patutkah kita menyebut Pancasila sebagai dasar negara apabila tidak dilaksanakan dan diamalkan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.